kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Indah ada. Asifah. Adik semua ya hari ini ya. Sebelum Ibu melanjutkan untuk materi kita pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek. Sekarang kita belajar tentang apa nih? Ada kelihatan nggak di depan nih? Tentang apa ini, Nak? Tentang teks cerita fantasi. Potensi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada dua ya, tapi Ibu akan sampaikan satu dulu, yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ini pelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kamu akan Ibu suruh merumuskan definisi teks cerita fantasi dengan tepat. Manfaat dari kita mempelajari teks cerita fantasi di sini ada dua manfaatnya ya, Nak. Yang pertama, di situ kita dapat materi yang akan dipelajari di sini ada materi reguler ya. Nah, sekarang sebelum kamu merumuskan, nah Ibu ingin pastikan dulu, lihat ini. Kelihatan? Nah, pernahkah kalian menonton film-film ini? Pernah nggak menonton film-film ini? Nah, ini semua adalah contoh dari cerita fantasi. Nah, ini adalah contoh teks cerita fantasi. Kelihatan? Nah, setelah kalian melihat ini, dapatkah kalian merumuskan definisi teks cerita fantasi? Ada yang sudah tahu? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menghadirkan dunia khayal atau imajinatif yang diciptakan oleh pengarang. Teks cerita fantasi merupakan cerita fiksi ya, yang menghadirkan dunia khayal atau imajinatif yang diciptakan oleh langkah-langkah dalam bercerita. Karena nanti kalian akan Ibu suruh bercerita. Jadi ada langkah-langkahnya di dalam bercerita. Ibu akan membagikan LKPD, kalian membentuk kelompok sesuai namanya yang Ibu sebutkan ya. Kembali ke kelompok tempat duduknya yang Ibu sebutkan. Nah ya, kelompok 1 Adinda Magdalena, Asifah, Beni, Cika. Sudah dapat LKPD-nya semua? Nah, di situ kalian mengerjakan LKPD 1.2 yang Ibu bagikan di situ. Sudah buka semuanya. Nah, di situ ada permasalahan tentang apa itu? Ya, semua dimensi alfa. Nah, kalian di situ disuruh apa nanti? Menentukan ya, menelaah unsur intrinsik yang ada di dalam teks ruang dimensi alfa. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Kak, kenapa Kak? Kenapa? Ya, ini ya Kak Bang, dikerjakan. Nah, ini ya pembedanya. Nah, ya, terus yang dicari itu ini Bang, yang dicari. Nah, temanya pokok. Nah, terus temuannya pada teks. Ya, sampai sini, sampai anak-anak ada 7 unsur intrinsik. Nah, itu yang akan kalian cari ya. Nama aku loh. Siapa putih? Iya, Dinda pakai tujuan yang pertama Dinis. Pindah mana di sini? Bangun di kelas 7A. Iya. Sini ada? Di bawah lagi. Mengembalikan manusia sini kan?
ditemukan ya di dalam teks dimensi alfa itu ya. Kak, ada yang ingin ditanyakan? Sudah ditemukan semua? Ada 7 unsur intrinsik yang harus kalian cari ya. Nah, ada apa-apa saja? Ada tema tadi, ada tokoh, ada latar, ada amanah ya. Kelompok yang akan presentasi pertama, nah kelompok 1 dulu ya. Yang lainnya akan mendengarkan, kelompok yang lain mendengarkan, kelompok 2, 3, dan 4 mendengarkan presentasi temannya ya. Nanti soalnya kalian menanggapi apakah sudah benar hasil kerja kelompok 1, apakah ada kekurangannya. Nah nanti kalian menanggapi ya. Paham? Oke, nah kelompok 1 siapa yang mewakilinya? Ayo silakan ya, kelompok 1 yang akan tampil, kelompok 2, 3, dan 4 silakan dengarkan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifah. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Unsur intrinsik 1, tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaladinda. Saya mewakili dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik tema. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik tema, temuan kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Tadi semuanya sudah tampil, dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Nah, sudah mempresentasikan semuanya. Nah, selanjutnya untuk kelompok berikutnya yang akan ditanggapi kelompok 3. Apa yang dapat kalian refleksikan dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ayo. Setelah belajar mengenai teks cerita fantasi, saya jadi tahu bahwa cerita fantasi itu hanyalah cerita hayalan, imajinasi pengarang saja, dan belum tentu kebenarannya. Oke, terima kasih Pak. Setelah kita merefleksi, tadi ada 2 kawannya yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin siapa yang bisa menyimpulkan dari teks cerita fantasi yang bisa pelajari pagi ini? Siapa? Saya, Bu. Oke Kak, silakan Kak. Apakah yang dapat Kakak simpulkan Kak? Dari Silakan. pembelajaran tadi kami menyimpulkan teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menghadirkan dunia khayal, imajinatif yang diciptakan pengarang. Ciri-ciri dari cerita fantasi sebagai berikut. 1. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar. Cepat-cepat kumpulkan dulu LKPD-nya, tugasnya. Duduk di lampunya masing-masing. Nah, sudah ya. Nah, tadi semuanya sudah presentasi. Semuanya sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Nah, semuanya sudah bisa ya. Sudah tampil semuanya. Nah, tapi di sini Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang sempurna ya. Semuanya sudah bagus ya. Yang sempurna. Nah, dari 4 kelompok tadi, nah, yang sempurna setelah Ibu lihat adalah jatuh kepada kelompok 2. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang cerita fantasi sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, untuk besok ya, kalian ada tugas untuk di rumah.
besok ya nak ya. Ingat, jangan ada yang lupa ya. Dikerjakan sama-sama dengan kawannya ya. Ingat ya, besok di bawah siap. Ya, jangan ada alasan lupa Bu, ini Bu ya, besok di bawah. Kerjakan sama-sama, kasih tahu Ibu siapa yang tidak kerja sama ya. Kasih tahu ke Ibu. Bu, ini tidak kerja Bu, hanya numpang nama saja ya. Nah, besok di bawah ya. Nah, terus nanti hasil pekerjaan kelompoknya yang Ibu tugaskan tadi LKPD 2.1 akan kita presentasikan juga ya. Nanti akan dapat nilai ya. Nah, untuk ini ada yang ingin ditanya lagi untuk tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah kita pulang. Senang nggak? Kalau udah pulang senang nih. Nah, sebelum pulang kita, kenapa Kak? Oh ya, sebelum pulang kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang struktur teks cerita fantasi ya. Nanti dibaca di buku paketnya di rumah. Apa sih struktur cerita fantasi itu? Bagiannya ada apa-apa saja? Itu untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, besok ya, dibaca dulu di rumah ya. Nah, oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita pimpin doa dulu agar pembelajaran kita pagi ini bisa bermanfaat ya nak ya, bisa masuk ke otaknya, bisa dipahami. Silakan Bang, pimpin Bang doanya Bang. Sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa doa selesai. Dan demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang cerita fantasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Materi yang Ibu sampaikan bisa masuk ke otaknya ya, bisa paham. Nah, mungkin demikian saja dari Ibu. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf ya nak ya. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.